وأصول أنفسهم شيء لا إله إلا الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina maulana Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bih wa bil ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi yasir wa ain ya karim wa anta fatal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang qalu wa yakunu al-jahru fi dzikri birafi khaufan ayyata rabbiya lahu fitakun fi batnihi, itu ya. Atasnya lagi. Jadi wa ajma'u ala anahu yajibu alal murid al-jahru bi dzikri bi quwwati tamatin wa ana dzikra sirri wal huwainan la yafiduhu raqiyan. Qalu wa yajibu alaihi fi tariqi sur'atil fathi ayas uda la ilaha illallah man fawqa surrah min nafsi, itu ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya suaranya? Atau soalnya bisa ditarik ke sini, bisa enggak? Biar ke sini gitu. Bisa enggak? Coba diangkat biar lebih terfokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'ulan podo sepakat sapa ulama ala anahu ing atase sak temene kelakuan. Minta tolong yang putri juga. Yang putri, ngomong belum ada anaknya. Ala anahu ing atase sak temene kelakuan iku yajibu. Iku yajibu wajib. Alal muridi ing atase murid apa al jahru bantarakan swara. Apa al jahru bantarakan swara? Bikuwatin kelawan kekuatan tamatin kang sempurna. Wa ana dzikra sirri. Wa ana dzikra sirri sak temene dzikir sirri. Dzikir sirri ya. Dzikir siri itu dzikir tanpa adanya suara yang keluar. Wa ana dzikra siri, saat namanya dzikir siri wal huwaina. Huwainan itu maknanya tenang, anteng. Wal huwaina lan anteng. Iku la yafidu, ora maedahi apa sir wal huwainan. Raqiyan ing obat. Wajibu lan wajib. Wajibu lan wajib alaihi ing atase murid fi tariqi suratil fathi ing dalem dalane cepete kebukake ati. Ing dalem dalane cepete kebukake ati. Apa ayas ada? Apa ayas ada yen to munggah apa sapa murid ing lafat la ilaha illallah min fauqi surrati saking sak dhuwure udel minan nafsi saking nafsu alati baina janbaini kang tetep ing dalam antarane lambung loro. Wa yasiru lan temeka
Wa yasilu lan tumeka apa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah bil qalbi ing dalam ati. Allahmi kang bangsa daging. Alka ini, bantrek. Alka ini kang ono baina azmi sadri ing dalam antarane balunge dodo. Ing dalam antarane balunge dodo. Wal maidati lan apa ya? Maidah, tempat penyimpan makanan itu lambung. Lambung. Wal maidati lan lambung. Wa yamilu lan condong apa ar-ra'su, apa ra'suhu sirai wong ilal janibi maring arah-arah al aisari kang kiwa ma'a huduril qalbi, ma'a huduril qalbi semertane hadire ati, ma'a huduril qalbi semertane hadire ati al maknawi kang bangsa maknawi fihi ing dalam dzikir. Para ulama sufiyah, para guru-guru mursyid itu sepakat bahwa seorang murid ketika dzikir jahar itu apa? Dzikir yang diucapkan secara keras lantang, ada suaranya. Itu namanya apa? Dzikir jahar. Yang kalau di thariqahnya Hadratus itu berapa? 165 itu. Setelah sholat itu la ilaha illallah itu, para ulama sufiyah sepakat bahwa ketika melantunkan dzikir jahar itu harus dengan cara kuat yang sempurna. Gambarannya bagaimana? Dihentakkan suaranya, dikeluarkan suaranya beserta badannya itu mulai sekujur tubuh, mulai dari ujung rambut sampai pangkal kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu gerak semua. Jadi dzikir jahar itu nggak boleh kemudian dilakukan, nggak bolehnya itu bukan berarti dosa ya, kurang sempurna adabnya. Kalau dzikir jahar dengan cara apa? Anteng, dzikir jahar tapi sama geleng-geleng tok. Nah ini bukan dzikir jahar kayak gitu. Dzikir jahar itu ya keluar suaranya. Makanya ketika dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu jangan lip sync, jangan kayak orang lip sync, tapi apa ya? Dikeluarkan suaranya. Besertaan dengan menggerakkan seluruh anggota badannya. Badannya digerakkan semua. Seluruh anggota badannya digerakkan semua. Lah, illallah, lah. Paragraf ini membahas masalah itu. Nah, karena apa? Karena dzikir yang dilakukan secara sirri, dzikir yang disarakan secara sirri itu sulit untuk bagi amatir-amatir kayak kita. Kalau dzikirnya sirri itu sulit, terbukanya hati itu sulit. Jadi dzikir jahar itu bagi kelas orang kayak kita itu adalah cara efektif untuk memudahkan cepatnya terbukanya hati. Kalau dzikir sirri bagi amatir kayak kita itu kurang. Karena kayak gini, karena kita itu sudah terlalu banyak kotorannya sehingga perlunya apa? Gesekan yang sangat kuat. Kalau misalkan gini, jenengan mencuci apa namanya? Ojo apa ya? Wajan, nyuci wajan yang masih baru dengan wajan yang pantatnya sudah menghitam, kira-kira perlakuannya sama atau tidak? Pasti wajan yang pantatnya sudah menghitam itu kan gesekannya harus ekstra. Atau misalkan jenengan masak menggunakan wajan, satunya pakai kompor gas, satunya pakai pakai apa, dapur itu yang pakai apa, pakai kayu bakar, itu kan menjadikan pantatnya menghitam kan, pantatnya wajannya itu loh. Kira-kira perlakuannya sama tidak cara menghilangkan nodanya antara dengan kompor gas dengan apa tunggu itu? Beda. Pasti mencucinya lebih keras mana? Yang menggunakan apa? Menggunakan tunggu. Nah, kelas-kelas amatir kayak kita itu laksana pantatnya wajan kayak gitu.
sehingga nyucinya itu harus ekstra. Makanya zikir yang paling tepat bagi diri kita itu apa? Zikir jahar, harus kuat, harus kuat, harus kuat. Zikirnya itu harus kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kata Imam Sya'rani dalam kitab ini, beliau menyampaikan zikir jahar itu dimulai dari kepalanya itu tepat lurus dengan pusar. Sini ya, lurus pusar berarti tengah ya. Setelah itu tarik ke atas. La itu narik ke atas. La ilaha illallah. Ketika illallah itu dihentakkan pada apa? Hatinya, yakni yang mana letaknya? Kalau apa namanya di antara tulang-tulang apa dada bagian kiri. Kalau dalam Fathul Nuriyah, kalau jenengan baca di sholat subuh itu kata hadratusnya di mana? Dua jari di bawah puting, ya toh? Nah, itu letaknya. Jadi ketika zikir itu, ketika la tarik ke atas, ilaha illallah. Ketika illallah itu banter, dihentakkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi illallah itu Allah, lafaz Allah itu mancap betul di mana? Di hati. Gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Itu keras ya. La illallah dihentakkan. Nah, ini itu akan lebih cepat apa? Menggosoknya hatinya kita semua itu. Oke. Wa qaulu ngendika sapa ulama. Wa yakunu lan ana apal jahru dzikir jahar. Fi dzikri ing dalam dzikir birifkin kelawan alon. Khaufan krana wedi ayat rabbiya ing yen to didik lahu kadue dzikir apa fitakun obat fi batnihi ing dalem wetenge wong fayata'attalu mongko dadi kosong apa jaru dzikir jahare wong bil kuliyati kelawan sekabehane. Qalu ngendika sapa ulama sufiyah ya, di sini yang dimaksud. Wal yahdhar lan becik wedi. Wal yahdhar lan becik wedi sapa adzakiru wong kang zikir. Minal lahni saking lahan. Lahan itu bacaan yang tidak kol-kolah dikol-kolahkan. Kayak misalkan jenengan alhamdulillah, itu kan bukan kol-kolah. Tapi kemudian dipantul-pantulkan, itu bacaan apa namanya? Lahan. Lahan itu merubah atau bisa dikatakan merubah i'rab. Ya. Fi la ilaha illallah, dalam lafaz la ilaha illallah. Fa innaha monggo sak temene la ilaha illallah. Fa innaha monggo sak temene la ilaha illallah iku minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Fayamudu mongko ndawaaken sapa dzakir. Fayamudu mongko ndawaaken sapa dzakir ala lami ing atase huruf lam an-nafi, ala lamin nafi ing atase lam nafi, lafaz la itu loh. Bi qadril hajati kelawan kadare kebutuhan. Wa tahaqqul hamzati lan nyataaken hamzah al maksurati kang den kasroh ba'daha ing dalam sakwise la nafi wala yamudulan orang dawaaken sapa wong sapa dzakir alaiha ing atase hamzah aslan kelawan babar pisan. Wa yamudulan dawaaken sapa dzakir alalami ing atase lam alati badaha kang
ing dalem sakwise kang ing dalem sakwise hamzah madan hale ndawaaken madan kelawan ndawaaken apa ini tabi'iyan kang bangsa mat tabi'i wayan tikulan ngucap sapa dzakir bil ha'i kelawan hak ba'daha ing dalem sawise lam maftuhatan hale den maca fathah bigoiri madin kelawan tanpa onone mad tanpa onone mad bigoiri madin kelawan tanpa onone mad bil kuliyati kelawan sekabehane tumayantiku nuli ngucap sapa dzakir bil hamzati kelawan hamzah min hurufil istisna saking huruf istisna maksuratan hale den maca kasrah mukhaffafatan hale kang den entengaken digoiri madin kelawan tanpa ana mad digoiri madin kelawan tanpa ana mad aidon hale maneh walaya mudulan ora kena ndawaaken sapa dzakir alalami alalamil alif ing atase lam alif ba'daha ing dalam sakwise huruf istisna madan kelawan dawaaken lumayan dikunuli ngucap sapa dzakir bil jalalati kelawan lafzul jalalah faya mudu mongko dawaaken sapa dzakir alalami ing atase lam wa yaqifulan mandek sapa dzakir ala harfil ha'i ing atase huruf ha bil sukuni kelawan sukun in waqafa lamun waqaf lamun mandekaken lamun maqafaken sapa man sapa dzakir wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono huruful ha ya bagi sayukyo apa ijtinabul mati ndawa ngadoi mat tahu mat ya bacaan panjang itu loh dalam tajwid itu loh ala huruful ha'i ala harfil ha'i ngatas huruf ha min ilahin saking lafat ilah fayatawaladu mongko metu minhu saking huruful ha apa alifun alif wadzalika utawi mengkono-mengkono keterangan kabeh iku wadzalika utawi keterangan mengkono kabeh iku tahrifun nguwai lil Qur'ani maring Al-Qur'an wa kadzalan kaya mangkene anutku utawi ngucap bilha'i kelawan ha minal jalalati la kelawan lafzul jalalah matmumatan hale den waca dhamah mamdudatan tor kang den dawaaken hatayan sya'a sehingga muncul minha saking lafzul jalalah apa al-wawu wawu maksudnya gimana? Ketika dzikir itu pelannya itu berarti bukan kemudian lemas, itu bukan. Tadi kan diterangkan bahwa ketika berzikir itu harus dengan kekuatan yang sempurna, kekuatan tamatan, digerakkan semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulainya dari mana? Dari pusar, tarik ke atas. Nah itu kalau jenengan pernah lihat videonya Hadratus Syekh Mubaya'ah, Hadratus Syekh Mubaya'at itu yang video di Kendal itu ditarik dari bawah sini la ilaha illallah Allah illallah itu dimana hujamkan ke hati. Maksudnya bagaimana? Kenapa kok dari tengah? Karena tengah ini adalah tempatnya nafsu. Jadi tengah-tengah perut manusia ini adalah apa? Tempatnya nafsu, sehingga nafsunya itu ditarik. La ilaha illallah, gitu ya. Dan zikirnya nggak boleh langsung banter-banter. Kayak kereta yang pakai kereta uap itu loh, kayak film Thomas, tahu sampean? Kartun itu loh. Zikir itu kayak gitu, kayak hentakannya apa? Kartun Thomas itu loh, kereta itu. Cek
cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek kayak gitu loh. Nah, sampai banter gitu loh. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama kelamaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan sampai banter itu ya. Nah, namun ketika banter jangan sampai merubah daripada kalimatnya. Kadang cuman la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa-apaan gitu. Itu merubah itu. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu keliru kayak gitu. Harus jelas. Karena lafaz la ilaha illallah itu termasuk dari mana bagian Al-Qur'an. Jadi lafzul jalal, lafzul kalimat tauhid la ilaha illallah itu termasuk dari apa? Al-Qur'an. Sehingga ketika la ilaha, la-nya harus panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah, lama kelamaan kan semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Itu tetap harus dijaga. Nggak boleh ada huruf yang hilang. La ilaha, meskipun untuk cepat harus hurufnya jelas. Terutama kalau hadratus syekh itu menekankan di haknya. La ilaha illallah. Kadang-kadang kayak gitu kan, la ilaha illallah, langsung gitu kan. La ilaha illallah, nggak ada haknya. Hadratus itu meningkatkan. Kalau dzikir la ilaha illallah, haknya jangan sampai apa? Hilang. Kadang orang dzikir la ilaha illallah itu haknya hilang. La ilaha illallah harus jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak boleh la ilaha illallah. Kadang kalau sudah kadung banter haknya hilang, enggak boleh. Harus jelas terus. Per hurufnya itu jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, harus jelas semua ya. Lah, ketika hak yang terakhir illallah kalau mau diwakafkan harus dia apa? Disukun. La ilaha illallah. Berhenti disukun ya. Kalau mau diwakafkan. Kalau nggak mau diwakafkan itu dibaca dhamma. Kayak di thariqahnya Habib Lutfi. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, lahu. Akhirnya ada apa lah? Didomakan. La ilaha, jangan bisa buka itu di apa namanya videonya. Kalau rutinan kliwonan, kalau berarti kliwonan ya, Sobat Kliwon itu hunya itu la ilaha illallah, harokannya apa? Dhamma. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di kita Hadratus Syekh itu diwakafkan. Nah, kalau diwakafkan maka harus disukun, nggak bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak gitu artinya. Jadi apa? Malah dikira la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu ya. Tapi diwakafkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa dimengerti ya? Nasid lah, termasuk nasid itu diwakafkan. Nasid itu diwakafkan. Kalau thariqahnya Hadratus Syekh, kalau dzikir la ilaha illallah itu semuanya diwakafkan. Diwakafkan semua ya, nggak disambung. Oke. Jadi meskipun toh banter dikirnya tetap apa? Menjaga apa? Menjaga sifatul huruf-hurufnya itu harus dijelas semua. Jangan sampai ada yang hilang. Karena kata Imam Asy'arani, kalau misalkan merubah kalimatnya atau menghilangkan hurufnya, ini sama juga merubah Al-Qur'an. Karena kalimat la ilaha illallah itu termasuk apa? Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadika sapa Sayyidi Ali bin Maimun. Rupane Syekh Sayyidi Muhammad bin Iraqi radhiyallahu taala anhu. Wa hadza lahnu utawi ikilah lahan. Apa lahan itu merubah i'rab. Wa hadza lahnu utawi ikilah lahan. Uluhu ya sakabehane lahan. Iku qad akhadat. Teman-teman wis ngalap hu ing hadza. Sapa fuqaraul ajami, piro-piro ahli tasawufe non Arab, para guru mursyid tapi bukan apa? Bukan dari golongan Arab. Warum lan Romawi, Romawi. Jadi di Romawi pun ada apa? Guru mursyid. Jadi jangan dikira thariqah itu berkembang hanya di Timur Tengah atau hanya negara-negara muslim saja loh ya. Di Amerika itu ada thariqah Al-Qabani, Syekh Hisam Al-Qabani. Thariqah apa?
Naksabandi, Syekh Hisham Al-Kabani. Beliau wafat sekitar 3 tahun yang lalu. Beliau sering ke Indonesia, sering ke Pekalongan karena termasuk murid thariqahnya beliau itu di Pekalongan. Sering ke Pekalongan. Ya, Syekh Hisham Al-Kabani. Syekh kalau ceramahnya pakai bahasa Inggris. Syekh tapi ceramahnya pakai apa? Bahasa Inggris. Nah, ini thariqahnya di titik, kalau thariqah Qadiriyah Naksabandi Al-Utsmaniyah kan titiknya kan pusatnya di Kedinding, Surabaya. Kalau thariqah Kabani, Syekh Hisham Al-Kabani itu thariqah Naksabandi pusatnya di New York. Jadi New York itu ya ono Hollywood, ono thariqahane barang. New York, New York. Kakek mangan tahu kantin iki. Jajane aku iso jajane. Kakek mangan tahu kantin dadi latih aku. Salah di ada salah iku. Mulai sesuk aku tak sarapan roti lagi deh. Asal Wakil ada mana tadi? Watiba usunah lan ngikuti sunnah al Muhammadiyah kang bangsa Nabi Muhammad. Wasalafi lan salaf. Huwa yong itiba usunah iku al matlub kang den supri. Wa qala ngendika sapa Sayyidi Yusuf Al-Ajami yang biasa kalian tawasul itu loh. Saya Yusuf Al-Hamdani ya kalau di kita ya. Ini Ajami. Rahimahullah. Wa ma utawi perkara dzakaru kang padha dzikir sapa fuqara. Jadi kalau ini beda istilah, sama istilahnya tapi beda pengertian kalau beda disiplin ilmu ya. Kalau fuqara versi fikih itu apa? Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, itu namanya apa? Fuqara, gitu. Wes ora mampu memenuhi kebutuhannya maupun keluarganya, namanya apa? Fuqara. Kalau versi tasawuf, fuqara itu adalah apa? Orang para thariqah, para ulama-ulama sufi. Orang sufi itu menganggap dirinya orang fakir. Yakni apa? Fakir terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fuqara maknanya apa? Butuh. Nah, kalau dalam fikih fakir di situ maksudnya butuh apa? Butuh harta. Kalau dalam pengertian tasawuf, fuqara itu di mana apa? Orang yang butuh pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenengan lihat di kitab-kitabnya Hadratus Syekh itu Al-Fakir kan? Sama coba cek ini satu seni ya. Ada di sini. Yang ada apa namanya? Kalau di Ususi itu barang ada ya. Di kitab-kitabnya Hadratus Syekh itu Al-Fakir gitu ya. Jadi para ulama sufi itu suka disebut apa? Al-Fakir karena dia merasa butuh pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawi perkara dzakaru kang padha dzikir sapa fuqara ing ma. Min adabi dzikir saking adab dzikir. Iku mahaluhu utawi panggonane adabu dzikir. Fi dzakir ing dalem kang dzikir alwa'i kang reksa al-muftari kang den pilih. Amal masrubu anapun utawi kang den dedel. Apa den dedel itu? Dalam anak pesantren dulu dedel. Yang dipaksa. Al-ikhtiyaru kang pilihan fahuwa mungko utawi al-masrub al-ikhtiyar iku perkara yaridu kang tumeka apa ma. Yari tukang temu kok alai ing atase. Yari tukang temu kok apa ma? Alai ing atase dzakir minal asrori saking pira-pira rahasia. Faqad yajri terkadang lumaku. Ala lisanihi ing atase lisane dzakir. Apa lafat Allah atau hu. Pernah jenengan buka apa namanya dzikir thariqah yang dzikirnya hu itu pernah?
Pernah lihat? Sangat buka. Ini termasuk torikohnya Naksabandi. Syekh Hisam Al-Kabani itu torikohnya apa? Bacanya hu. Saya tak lihatkan ya. Bentar. Setelah tak cerita. Ya. Nah, ini namanya apa? Nah, ini pertama zikirnya apa? Allah, Allah, Allah. Kemudian rubah jadi apa? Hu, hu, hu. Ini yang disebut dalam ilmu nahwu adalah dhamir sya'an. Yang kalau jenah bisa maknai kelakuan itu loh. Namanya di dalam apa namanya? Imrit itu apa? Wa fi dhamiri sya'ni apa? Fi dhamiri sya'ni itu loh. Al-uribat al-hani bil al-hani itu loh. Apa? Awalnya gimana? Apa? Itu loh, awal-awal imrit itu. Al-uribat al-hani bil al-hani itu loh. Wal makna dhamiri sya'ni fa'uribat fil apa? Fil fa'uribat bil hali al-hani itu ya. Nah, itu yang dimaksud dhamir sya'an. Nah, ini. Kalau jenengan yang belajar muntamimah di bab makrifat, isim yang paling makrifat itu apa? Isim domir. Lah ini loh maksudnya itu loh. Isim yang paling makrifat itu adalah isim domir. Jadi kalau orang sudah pertama itu dikirnya lengkap. La ilaha illallah, ada nafi, ada isbat kemarin ya. Ada dikir nafi, ada dikir isbat. Nafi itu la ilaha, isbatnya illallah. Tapi kalau misalkan sudah naik level lagi, itu dikira cuma isbat. Allah, 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 atau dia katakan dikir siri. Lebih naik lagi, kadang sudah nggak bisa bilang Allah itu nggak bisa, sudah saking apa namanya nggak kuatnya itu malah dikirnya apa lafat hu. Kayak sampean misalkan kadung jatuh cinta, itu nggak bisa nyebut namanya, tapi yang disebut dia gitu kan? Ah, kayak gitu. Atau kadang bisa malah la atau 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 hu atau ha au sautin utawa swara bigoiri harfin kelawan tanpa huruf. Jadi kalau orang sudah pada taraf saking khusyuknya yang luar biasa itu malah nggak bisa nyebut apapun, nggak bisa menyebut apapun. Kayak misal, ya, taruhlah gini, analogi paling mudah gini, ada orang lagi duduk-duduk, tiba-tiba dihantui pocong, langsung menggira Melayu kan? Ketika ditanya sama temennya yang menemui, apa? Bisa ngomong apa enggak? Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalau orang sudah dilanda dengan perasaan yang begitu kuat, itu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kayak gitu, kayak orang yang sangat hebatnya ketakutan itu nggak bisa kan, kayak gitu kan, gitu, ya, ibaratnya kayak gitu, bisa dicerna, bisa ya, bisa dicerna kan, nah, ibaratnya kayak gitu. Orang kalau sudah diranda dengan perasaan yang begitu amat dalam, begitu kuatnya, itu sehingga dirinya itu tidak lagi mampu mengungkapkan apa yang ada dalam perasaannya itu, sudah nggak bisa berkata-kata, itu. Kalau orang tercengang terhadap sesuatu, itu kan nggak bisa berkata-kata kan, gitu. Misalkan jelas apa ya, lihat sosok yang begitu apa ya, saya pernah lihat apa ya, orang yang ngefans terhadap sesuatu, orang ngefans pada seseorang, kemudian bertemu pada orang di itu kan cuma histeris saja kan, nggak bisa berkata-kata kan, apalagi sosok cewek-cewek kayak gitu kan. Misalkan si cewek ngefans pada misalnya cewek-cewek. Ayo gak tau ya, saya rada ada. Ya si cewek-cewek ngefans pada jungkok gitu, apa jungkok? sama jenenge. Iya toh?
Eh, kalau jenengan lihat atau jenengan pernah lihat apa videonya dulu zaman eranya siapa Raja Pop itu? Bukan yang Michael Jackson. Itu kan kalau ketika Michael Jackson itu keluar dari podium, naik ke podium ya, keluar tiba-tiba muncul dari bawah itu kan orang-orang cuma histeris saja kan, wah gitu kan. Jadi ibaratnya kayak gitu, orang kalau sudah diranda perasaannya begitu amat kuat, itu tidak lagi bisa menyebut sesuatu. Kayak orang banget ketakutannya, orang banget cintanya, orang banget apanya dan seterusnya itu sudah tidak lagi apa berkata kata, cuman histeris saja. Ya toh? Kayak juga kisahnya Kanjeng Nabi ketika pertama kali mendapatkan wahyu. Nabi itu kan di Gua Hira. Pertama kali ditemui malaikat Jibril kan. Ketika sudah pertemuannya antara dengan malaikat Jibril kan pulang di rumah. Kan Sayyidah Khadijah bertanya-tanya, ada apa? Ada apa? Nabi jawab enggak? Nabi berkata-kata enggak, cuma jawabnya zamiluni, kemuliaku. Sudah tidak bisa berkata kata. Orang kalau hebatnya dengan perasaan itu sampai yang demikian itu. Jadi kalau misalkan ada toriko kemudian dikira cuman hu jangan ingkar ya. Kadang malah bisa saja sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Cuman diam tuh, saking hebatnya perasaannya itu. Bisa digambarkan, bisa dipaham? Nah, kayak gitu. Atau misalkan jenengan ikut dzikir fida. Kemudian jenengan nangis terseduh-seduh. Apakah jenengan bisa mengucapkan dzikirnya? Nggak bisa kan? Cuman bisa ngerintih kan? Ayo. Cuma misalnya geleng-geleng tuh kan paling kan? Ada yang pernah sampai kayak gitu dzikir fida? Nah, kayak gitu ya, Mbak. Ayo menang kafe, menangnya turu kok. Oke. Mana tadi? Ya. Au tahbitin utawa nekan. Wa adabuhu utawi adabe al masruf al ikhtiyar inda dzalika nalika mengkono-mengkono faqad yajri iku atas limu pasrah lil waridi maring warid nanti saya terangkan faidan qadha nalikane wis entek apa al waridu warid fa adabuhu mongko utawi adabe al maslub al ikhtiyar iku asukunu anteng min ghairi taqawulin tanpa onone ngomong. Kalu ngendika sapa ulama hadhil adabu utawi ikilah pira-pira adab iku talzamu tetep apa hadhil adab ada kira ing wong kang zikir bilisani kelawan lisan ama dzakir anapun utawi wong zikir biqalbi kelawan atine dzakir falyalzamu mengko ora tetep hu ing dzakir apa seun suwi-wiji min dzalika sang yang mengkono adab. Wallahu alam. Maksudnya gimana? Kalau tadi kan dalam zikir itu kan ada adabnya kan ya. Ada adab sebelum zikir, ada adab ketika zikir. Di antara ketika zikir itu kan harus tenang, harus ini dari itu yang macamnya berapa? Ada 12. Adab-adab zikir yang 12 ketika berzikir itu berlaku bagi orang yang zikir secara lisan kayak kita ini. Tapi kalau orang sudah sampai pada zikir bil qalbi, zikirnya cuma diam saja. Kalau sudah sampai makom apa? Hu tadi, kayak sudah sampai macam apa? Macam cuma diam-diam tok. Musiknya geleng-geleng tok, hanya neken-neken tok. Itu adab-adab itu sudah lepas semua. Jadi adab yang 12 macamnya ketika berzikir itu berlaku bagi zikir apa? Lisan. Ketika zikir sudah menggunakan zikir hati, sudah mantap betul, adab-adab itu hilang. Termasuk membayangkan guru mursyid itu juga sudah hilang. Jadi membayangkan guru mursyid itu sebagai jembatan awal saja. Tapi kok kemudian sudah sampai pada taraf khusyuknya yang teramat kuat, ya itu semua dilepas semua. Ya, ini yang kemudian namanya zikir qalbi. Jadi gitu, tingkatannya zikir itu bilisan dulu, kemudian kalau sudah lisan sudah jalan nanti bil
qalbi. Gitu ya. Wa amma salah satu. Ini sudah selesai ya. 5 adab sebelum zikir, 12 adab ketika zikir. Sekarang bahas adab setelah zikir yang jumlahnya ada 3. Nah, justru adab yang paling penting itu adab setelah zikir. Ada yang paling penting. Yang paling penting tadi di tengah-tengah apa? Membayangkan guru mursyid itu di antara yang paling penting. Tapi yang paling ada di antara satu hal tadi ya, ada 3 ini. Penting sekali. Malah justru ujung tombaknya di sini. Wa amma salah satu, anapun utawi telu rupane adabun adab alat ibadah zikir kang ing dalam sakwise zikir iku fa awwaluha mongko utawi kawitane salasah iku ayas kuta yento meneng ba'da sukuni ing dalam sakwise anteng wa takhasyu'in lan khusyuk. Zaman setelahnya waya dulu atau pakai tak apa ya? Iya. Lihat kalau yang khusyuk tak. Oh ini berarti pada sukunin yang dalam sawise anteng wa takhasyu'in lan merdi khusyuk. Berupaya khusyuk. Waya dulu lan ngandirakan sapa dzakir. Sapa wong ya. Ma'akol bihi semertane atine wong mutarok kiban ya sampean ba rokoba maknanya mengawasi, rokib itu maknanya apa? Mengawasi. Mutarok kiban hale ngawasi lil waridi maring warid lil waridi dzikri maring warid dzikir fala alahu mongko menawa kelakuan iku yaridu temeka alaihi ing atase dzakir apa waridun warid. Nanti saya terangkan ya. Fayak maru mongko bentuk apa wujude warid fitil kalah dhati ing dalam mengkono lahdoh itu apa ya? Kecelapan apa saja kecelapan ini ya? Lahdoh, sediluk, tingkah sediluk. Aksaro haleluwe akeh mimma saking wektu tak maru kang manggon hu ing ma apa sapa al mujahadatu mujahadah wa riyadhatu lan riyadhah mudatsalatina sanatan mudatsalatina ing dalem mangsa 30 apane sanatan taune farubama warada lan terkadang tumeka alaihi ing atase dzakir apa waridu zuhdi warid zuhud fayasiru mongko dadi sapa dzakir iku zahidan mongkang zuhud awaridun utawa warid pakainya tak apa hak sampean tak tahmilu kang nanggung. Oh gini apa waridu tahamulil adza warid nanggung piloro minal khalqi saking makhluk fayasiru mongko dadi sapa dzakir iku sabiron mongkang sabar awaridal khaufi awar itu ya atofnya awaridul khaufi utawa warite wedi minallahi saking Allah fayasiru mongko dadi sapa dzakir iku khaifan mongkang wedi wa kada dan seterusnya bahkan lansak terus. Nah, adab yang pertama setelah zikir yakni diam juga tenang serta khusyuk. Dalam diam tenangnya itu berusaha
menghadirkan hatinya, merasakan getarannya hati. Jadi setelah zikir la ilaha illallah itu jangan langsung ditutup Muhammadur Rasulullah, jangan langsung. Tapi apa? Diam sejenak. Kalau misalkan ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diam, anteng. Wes anteng ya. Menang anteng, kemudian rasakan getarannya hati. Lah, ketika jenengan dari awal zikirnya itu sangat kuat, zikirnya tenanan, kira-kira hatinya itu terasa panas atau tidak? Badannya itu terasa panas kan? Lah, panasnya itu rasakan. Itu adalah warid. Warid itu adalah sesuatu perasaan yang datangnya dari Allah. Jangan kadang kan ada orang tiba-tiba merasa bahagia, nah itu namanya warid. Tiba-tiba ada orang merasa sedih, gitu. Tiba-tiba kok teringat dosa, gitu toh. Tiba-tiba jenengan dapat sesuatu yang membahagiakan, kemudian jenengan alhamdulillah, kan di dalam hatinya kan langsung komprenya gitu ya, langsung bilang apa? Alhamdulillah. Itu yang rasaan hati ini namanya apa? Warid. Tiba-tiba jenengan ingat dosa, kemudian astagfirullahaladzim. Nah ini karena ada apa? Warid. Nah kayak gitu. Ketika orang zikir dari awal itu kuat, lah itu ada waridnya itu. Ilallah, rasakan waridnya. Diam, rasakan panasnya itu. Diam anteng. Nah bisa jadi ketika diamnya itu nggak usah lama-lama, nggak usah sampai 1 menit, nggak usah. Dalam diam sejenak itu terkadang ada warid zuhud. Kalau yang datang dari Allah itu warid zuhud, misalnya orang itu jadi orang yang zuhud. Ada kalanya warid yang datang itu warid siap menanggung rasa sakit. Kalau yang datang itu adalah warid yang menanggung rasa sakit, maka ia akan jadi orang yang sabaran. Kalau yang datang itu adalah warid khauf, perasaan takut, ia niscaya akan jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angel berbuat maksiat karena ada warid apa? Khauf. Kadang untuk mendapatkan warid ini butuh mujahadah selama 30 tahun loh ya. Nah, orang mendapatkan warid yang demikian itu kadang mujahadah itu sampai 30 tahun. Ini kadang warid yang demikian itu datangnya setelah zikir. Makanya apa? Di tingkat sedikit kayak gini, di waktu-waktu yang sedikit ini kadang bisa mengalahkan orang yang mujahadah selama berapa? 30 tahun. Itu dicari di situ. Makanya ketika zikir la ilaha illallah selesai, panasnya itu rasakan dulu. Jangan kemudian langsung tutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan langsung. Diam, menang. La ilaha illallah. Menang. Rasakan warid itu, panasnya itu menjalar kepada sekujur tubuh. Coba jangan praktekkan besok. Zikir la ilaha illallah banter, tenanan, tapi banternya bukan banter karena disengaja ya, karena apa namanya? Rame-rame tok ya. Karena diobrak mbek ustadze kemudian kareng padahal jajan iku. Disabat nomor kan jajan iki dikir apa rada-rada gawe guyonan apa piye lah. Kalau dikirnya beneran dari awal stepnya kita diusahakan beneran sesuai prosedur, ketika ilallah selesai itu pasti akan merasakan rasa panas, dan panas itu jangan rasakan, biarkan mengalir kepada sekujur tubuh. Nah itu akan merubah sifat karakternya orang di situ. Orang yang dulunya gampang nesunan bisa berubah gara-gara warid yang datang itu tadi. Jadi kalau orang cuman punya temen kok jengkelan, jari yang demikian ini dikir apa? Dikir jahar, kemudian ajak dikir bareng-bareng. Oke, gitu ya. Oleh Nabi Al Imam Al Ghazali. Imam Ghazali ini dalam dunia fikih terkenal, dalam dunia akidah terkenal, dalam dunia filsafat terkenal, dalam dunia tasawuf terkenal. Jus tenan Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ya. Sampai di barat pun itu Imam Ghazali itu terkenal sekali. Ini kisah kasyaf ya. Ini kalau diviralkan bisa viral, bahaya. Dengan mana orang-orang sekarang ini. Dulu
ada di zaman ruh ya. Ini terkait keistimewaannya Imam Ghazali. Di zaman ruh itu kasafnya ya, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad itu membuat statement, ulamanya umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Nabinya Bani Israel itu siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad menyamakan apa nabinya Bani Israel dengan ulamanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ulamanya umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Nabi Musa iskal, janggal. Lu masa? Akhirnya Imam Ghazali ditimbali sama Kanjeng Nabi Muhammad. Ditimbali. Coba saja tes kalau nggak percaya. Ditanyai, siapa namamu? Nama saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tak tahu jenengmu kok cek akeh dawane. Dari Nabi Musa nih. Kan saya tanya cuma apa? Namanya saja. Kan cukup jawab apa? Muhammad. Tapi jawabnya apa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saya nggak tahu mbahmu. Saya cuma takut dirimu. Dijawab sama Imam Ghazali. Bener. Sebetulnya cukup jawab namaku saja. Tapi saya itu pengen berlama-lama berbicara dengan engkau. Kalau jawabannya Muhammad kan simpel. Tapi kalau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad akan menambah durasi pembicaraan. Kata Imam Ghazali kayak gitu. Sebagaimana engkau ketika ditanya oleh Allah, apa yang ada di tanganmu? Sebetulnya kan cukup kan jawab apa? Tongkat. Tapi Nabi Musa tidak menjawab apa? Tongkat. Ini adalah tongkat. Tongkat ini bisa untuk mengembala. Tongkat ini bisa untuk apa? Menjadi ular dan seterusnya itu loh. Itu dalam surat apa itu? Surat apa ya? Surat apa itu ya? Yang tentang mengenai Nabi Musa itu loh. Iya al-asoya itu loh gitu. Dan seterusnya itu ayatnya itu. Jawabannya Nabi apa namanya? Nabi Musa? Ya, benar juga. Apa? Lah, konon katanya karena jawabannya Imam Ghazali yang demikian cerdasnya itu, alasannya apa? Alasannya Imam Ghazali apa? Menambah durasi panjang pembicaraan antara aku dengan engkau. Sebagaimana engkau menambah durasi panjang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jawabannya itu kan simpel, selesai kan pembicaraannya. Tapi kalau misalkan pembicaraannya itu panjang, kan akan semakin lama bersama. Setelah jawaban kayak gitu, Imam Ghazali Nabi Musa mengakui akan kealimannya Imam Ghazali, diketak sirai. Orang katanya Imam Ghazali lahir itu sudah benjol. Gara-gara di zaman Ruh diketak Nabi Musa. Imam Ghazali itu luar biasa. Imam Ghazali beliau bukan ulama yang cukup tua. Beliau meninggal itu di usia 55. Luar biasa Imam Ghazali. Oke. Mana tadi? Kola ketika sama Al-Ghazali. Loh, selesai rek. Satu paragraf ya. Wahadi sakinah. Sakinah. Wahadi saktah. Walihadi saktah. Lan krana arai iki menang. Lan iku tetep kaduwe ikilah menang. Adabun utawi pira-pira adab. Ahaduha utawi salah sijine adab iku istihdorul abdi. Amrih ngadhirakane kawula annallaha ing saktamane Allah taala iku mutaliun dat kang mirsani ilahi maring abad. Wa annahu saktamane abad iku baina yadaillahi ta'ala ing dalem ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Taniha utawi kaping pindhone adab iku jamul hawasi ngumpulaken panca indra, piro-piro indra, ngumpulaken indra bihaitsu la yataharraku
kelawan sekiranya ora obah-obah minhu saking abet apa sya'ratun sak rambut apa sya'ratun sak rambut tahalil hiroti kaya tingkai kucing inda istiyadil fa'rati nalikane buru tikus Talituha utawi kaping telune adab iku nafil khawatiri nolak kerentek nolak piro-piro kerentek kulihaya sakabehane khawatir wa ijra'i makna Allah Allah lan nglakokaken makna Allah Allah alal qalbi ing atase ati wala ngendika sapa Al-Ghazali wa hadhil adabu utawi ikilah adab iku la yasniru ora nguwahaken apa hadhil adab lidzakiri maring wong kang zikir muraqabata al muraqabata ing ngrasa ningali ila biha angin kelawan hadhil adab lah kan tadi diterangkan bahwa ketika zikir selesai illallah itu kan diam sejenak. Dalam diam sejenak tersebut ada adabnya ya, dalam diam sejenak itu ada adabnya. Kata Imam Ghazali di dalam diam sejenak itu adabnya ada 3. Yang pertama menghadirkan di dalam hatinya penuh dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang melihat kita. Jadi ketika ilallah kita punya kesadaran bahwa kita itu diawasi siapa? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dirinya itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalkan jenengan berada di hadapannya sosok ulama besar. Taruhlah ketika Habib Umar Al-Jalani ke sini, jenengan berduduk di hadapannya, kira-kira jenengan berani tunggu pencilaan? Nah, kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi kan bisanya nunduk kayak gini. Oke. Lah, yang kedua adalah berkonsentrasi di dalam la ilaha illallah selesai ini. Selain merasa diawasi oleh Allah, yang kedua adalah konsentrasi, rasakan dalam hatinya itu. Jangan sampai ada sekecil apapun yang bergerak, kata Imam Ghazali. Ketika anteng kayak gini, ya aja kemudian koyo ngene-ngene. Anteng gel anteng. Koyok-koyok laksana kucing yang mau menyergap tikus. Jenengan tahu orang kucing apa memangsa buruannya? Itu kan anteng tenanan. Mengintainya itu loh. Jenengan pernah lihat? Misalkan kucing makan apa gitu ya? Makan apa ngejar burung itu kan anteng. Atau lihat Tom and Jerry kan, itu kan mengintainya kan dengan kayak gitu, lebih antengnya sampai segitunya. Yang ketiga adalah ketika diam ini la ilaha illallah kan dirasakan, kemudian merasa diawasi, salah diamnya di dalam diam itu menghadirkan apa? Lafaz Allah Allah Allah. Seakan-akan lafaz Allah itu mengalir ke sekujur tubuh, dialirkan ke sekujur tubuh, ya. Nah, orang itu kata Imam Ghazali nggak bisa muraqabah yang demikian kalau tidak menggunakan 3 adab ini. Jadi ingat-ingat ya, adab yang pertama apa? Harus apa? Diam. Setelah zikir apa? Diam. Nah, adapun 2 adab yang selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Asani wallahu alam bisawab. Ya, kalau sudah tahu yang demikian, kalau jenengan wiridan zikir entah sendiri, entah di dalam jadi imam atau jadi makmum, jangan apa langsung ditutup dengan apa kalimat Muhammadur Rasulullah. Didiam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim